Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau berdusta. Titah kesepuluh, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku di
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan Juni. Ayat bulanan untuk bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbing kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini tertulis di Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 11. Judulnya adalah syukurilah apa yang diberikan Tuhan. Sekali lagi, syukurilah apa yang diberikan Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu.
Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir di Eden dan membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan ini kelanjutan dari firman Tuhan yang kita dengarkan minggu lalu, yaitu ketika Tuhan menciptakan, nah kita menjaga dan sekarang kita mensyukurinya. Nah, lihat firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan alam kepada manusia. Ketika seseorang atau orang tua memberikan mainan kepada kita, maka kita akan menjaga dan mensyukuri. Ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, maka kita harus menjaga dan mensyukuri. Seperti ini, Dia menjaga dunia itu ketika mereka berpelukan. Lihat kan tangannya memeluk bumi. Nah, lihat gambar ini, manusia dan pohon saling berpelukan. Ternyata manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan, karena dari tumbuh-tumbuhan itulah keluar oksigen. Nah, tumbuhan juga membutuhkan manusia, karena manusia bisa membantu tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak, tumbuh di sini, tumbuh di sana. Manusia bisa melakukannya. Jadi tumbuh-tumbuhan dan manusia saling membutuhkan. Nah, lihatlah, inilah yang diciptakan oleh Tuhan. Semua ciptaan saling melengkapi dan diciptakan dengan baik. Manusia membutuhkan hewan, hewan juga membutuhkan manusia. Semua saling melengkapi dan begitu indah. Nah, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, syukuri apa yang diberikan Tuhan, jangan serakah. Serakah tahu artinya kan? Rakus atau keinginan berlebihan. Hukum Taurat ke-10 kita pasti tahu, intinya adalah jangan mengingini milik sesamamu, rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Boleh mengingini sesuatu, tapi jangan mengingini milik orang. Aku mau mainan, itu boleh. Yang tidak boleh adalah aku mau mainannya itu. Itu tidak boleh, itu namanya serakah. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah video yang Amang akan tampilkan. Di pagi yang cerah, ibu ayam dan anak-anaknya sedang mencari makan di hutan. Anak-anak, ayo kita cari makan bersama-sama. Baiklah, Bu. Mereka mencari makan hingga ke tepi sungai. Makan yang lahap ya anak-anakku, biar kalian cepat tumbuh besar. Baiklah, Bu. Wah, segarnya pagi ini enak sekali kalau untuk makan. Sepertinya ada ayam yang sedang makan biji-bijian kesukaanku. Aku ambil Hei, Bu ayam, kau sedang apa? Aku sedang makan. Sepertinya kau sudah kenyang. Sini, buat aku saja biji-bijiannya. Kalau tidak boleh, akan kuganggu anak-anakmu. Jangan ganggu anak-anakku. Dengan terpaksa, ibu ayam memberikan biji-bijian makanannya. Di sisi sungai yang lain, kancil datang dan menikmati air sungai. Segarnya air sungai ini. Tanpa sengaja, kancil melihat Gagak mengambil makanan ibu ayam. Siapa itu? Sepertinya Gagak. Sedang apa dia di sini? Wah, gawat, makanan ibu ayam diambil Gagak. Aku harus segera ke sana untuk menolongnya.
Ibu, makanan kita bagaimana? Kita masih lapar. Sabar ya nak, nanti kita cari biji-bijian lagi. Biarlah Gagak yang memakannya, daripada kalian nanti diganggu. Sudah habis semuanya. Aku kenyang. Hai Ibu Ayam, sedang apa kalian di sini? Kancil, ini kami mencari biji-bijian. Tadi aku tidak sengaja melihat makanan kalian diambil Gagak. Iya nih Kancil, kami diganggu Gagak. Sudah berkali-kali makanan kita diambil olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Besok saya bantu kalian agar tidak diganggu Gagak lagi. Terima kasih Kancil. Keesokan harinya, Hari ini kita beri Gagak pelajaran agar tidak mengganggu kalian lagi. Oke Kancil, caranya bagaimana? Begini, nanti kalian makan seperti biasa. Tapi nanti aku siapkan batu-batu kecil yang mirip seperti biji-bijian. Kalian berpura-pura makan saja ya. Baiklah Kancil. Cip, 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 cip. Asik nih. Kayaknya mereka makan biji-bijian lagi. Aku ambil yang banyak buat makan hari ini. Hei Ibu Ayam, enak sekali kok makannya. Ada apa Gagak? Pura-pura tidak tahu. Sini makananmu. Atau aku ganggu anak-anakmu. Jangan ambil makanan kami Gagak, kami masih lapar. Sini, aku makan dan aku ambil semuanya. Pergi kalian, jangan di sini. Kalian mengganggu aku makan saja. Hah. Setelah itu, Gagak tidak akan ganggu kita lagi. Kelihatannya biji-bijian ini enak sekali. Aku makan Apa ini? Kenapa ini keras sekali? Sakit. Gagak berteriak kesakitan karena paruhnya lecet. Makanya, kalau jadi hewan jangan serakah. Rasakan akibatnya. Kenapa kau Gagak? Masih nanya. Apa ini? Kenapa biji ini keras sekali? Sampai paruhku sakit. Itu batu yang aku siapkan biar kau makan dan sakit ketika memakannya. Kau tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milikmu, Gagak. Kenapa kau ikut campur, Kancil? Masih nanya kenapa? Aku ini temannya ayam. Aku tidak mau ayam diganggu olehmu. Gagak menjadi sangat marah karena malu. Oke, sudah menonton tadi videonya kan, sebuah dongeng tentang keserakahan kan? Yang namanya serakah itu tidak baik. Kalau sudah ada miliknya, maka miliknya lah dimakan. Kalau sudah ada makanannya, itulah disyukuri. Jangan mengambil makanan orang. Itu tidak baik. Itu salah di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali lihat gambar ini. Dalam doa Bapa kami, ada kata-kata mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan secukupnya. Artinya kita belajar bersyukur. Apapun yang ada di depan kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Jangan harus seperti ini. Harus makan banyak berlebihan. Ada daging, ada ayam, ada mie. Semua. Malah tidak sehat. Sekali lagi kita harus makan secukupnya dan selalu bersyukur. Tidak boleh seperti ini. Lihat, dia makan semua dan tidak mau berbagi kepada temannya. Ketika ada makanan di rumah langsung dibuat piringnya penuh, sedangkan adik-adiknya atau mamanya nggak makan lagi. Nggak boleh seperti itu. Nah, sudah diberikan orang tua uang jajan, tetapi tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan orang tua, malah diambil lagi dari dompet mamanya. Ini namanya serakah. Nggak mau bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan orang tua. Artinya apapun yang diberikan orang tua mungkin karena itulah uang dulu. Tidak boleh marah. Nah, kita harus berbagi. Lihat gambar ini, berbagi mainan, bermain bersama, ada buku membaca bersama, ada makanan, berbagi bersama, main-main bersama. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari adik-adik sekolah minggu. Harus saling berbagi. Jangan seperti ini, ada mainannya tetapi tidak mau memberikan kepada orang. Itu namanya pelit. Itu namanya tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Itu namanya tidak mau berbagi kepada temannya. Nah, lihat gambar ini. Karena ditebangi pohon, gajah tidak lagi makanannya.
Dan akhirnya gajah itu mati. Lihat gambar yang di atas. Dia kaya raya karena merusak hutan. Dia kaya raya padahal orang lain miskin. Oleh karena itulah sekali lagi kita harus menjaga dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apa yang sudah diberikan Tuhan? Tubuh. Kita memiliki tangan, kita memiliki mata, kaki, hidung. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan aku tangan, kaki. Kesehatan, Tuhan terima kasih Engkau berikan aku kesehatan. Tuhan terima kasih Engkau berikan aku orang tua yang baik. Tuhan Engkau memberikan aku makanan, rumah, teman-teman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu selalulah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami, mengajari kami cara bersyukur, menjaga semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya kami tetap selalu Tuhan tahu melipat tangan kami berdoa mengucap syukur kepadamu untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin.